Saya Ervan Prayogo. Saya sedang berada pada tahap di mana saya memahami diri dan membangun arah karakter, bukan lagi sekedar wacana, tetapi kebutuhan nyata. Karena itu, mata kuliah pengembangan diri dan personal branding bagi saya bukan hanya teori, tapi ruang untuk benar-benar menilai bagaimana saya ingin berkembang sebagai individu maupun sebagai profesional. Yang selanjutnya ada discovery. Selama menjalankan kuliah, saya memulai melihat diri saya dengan secara jujur, bukan hanya dari apa yang orang lain lihat, tetapi dari apa yang sebenarnya saya rasakan dan saya lakukan. SWT saya itu yang pertama ada kekuatan. Rasa ingin tahu saya itu yang sangat kuat. Saya tidak mudah puas dengan jawaban permukaan. Saya selalu mencari alasan dan konteks di balik sesuatu. Terus yang selanjutnya kelemahan. Kelemahan saya tuh kurang berani tampil atau bicara di depan umum, dan kecenderungan menahan diri terutama dalam situasi yang formal. Selanjutnya peluang. Mungkin peluangnya banyak sih, banyak akses belajar gratis, skill baru bisa dipelajari kapanpun dari konten edukasi maupun kursus daring. Dan yang terakhir ada ancaman. Mungkin bisa dibilang distraksi dunia digital. Kemudahan akses bisa membuat fokus mudah pecah jika tidak disiplin. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pengembangan keterampilan. Yang saya pilih yaitu time management, yaitu menggunakan waktu belajar secara efektif. Saya mulai mengenali kapan otak saya paling fokus dan kapan perlu beristirahat. Pola ini membantu saya menyelesaikan tugas lebih cepat dan berkualitas tanpa harus bergadang setiap hari. Lalu yang saya pilih yang nomor 2 itu ada komunikasi. Mampu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saya belajar bahwa mendengarkan tidak sama dengan menunggu giliran bicara. Ada banyak momen di kelas atau saat diskusi kelompok di mana saya menyadari bahwa orang hanya butuh dipahami, bukan dibenarkan. Dari situ saya belajar menahan diri, memberikan ruang, dan menyimak secara penuh. Selanjutnya ada personal branding blueprint. Yang pertama, personal position statement. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang berkembang di bidang komunikasi dan pemasaran digital. Saya memposisikan diri sebagai individu yang mampu belajar cepat, berpikir kritis, dan menyadari solusi kreatif untuk berbagai kebutuhan akademik maupun proyek nyata. Yang kedua, ada 3 proses branding keywords. Yang pertama ada kreatif, lalu dapat diandalkan, dan yang terakhir proaktif. Yang ketiga ada unique value proposition. Nilai unik saya ada pada kemampuan menggabungkan pikiran analisis dengan kreativitas praktis, sehingga saya bisa menyampaikan ide atau strategi dengan cara yang sederhana, jelas, dan mudah diterapkan. Yang keempat, target audience.
target audience bisa dosen dan mentor akademik, terus teman dekat, terus UKM atau brand kecil, ataupun rektor atau perusahaan tempat saya magang. Terus yang kelima ada personal branding, personality, yaitu rumah dan komunikatif, profesional, optimis, dan bertanggung jawab. Nomor 6 itu ada platform digital yang akan digunakan. Itu saya memilih Instagram dan juga TikTok. Mengapa Instagram? Instagram itu untuk menunjukkan aktivitas kampus, portfolio visual, dan pencapaian. Kalau TikTok untuk berbagi tips belajar produktif dan insight ringan tentang pemasaran digital. Lalu yang terakhir, strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Menjaga bahasa dan sikap positif di semua platform, terus mengunggah konten secara rutin dengan tema yang sama. Lalu juga ada memastikan semua informasi yang dibagi benar dan tidak plagiat. Lalu yang ketiga, menjaga batas, tidak membahas hal sensitif, konflik pribadi, ataupun komentar negatif. Lalu yang terakhir, terus memperbaiki portofolio dan pencapaian agar tetap relevan. Lalu ada storytelling saya itu. Pertama kali saya masuk, saya sangat kurang percaya diri. Lalu saya masih bingung mau kemana dan mau ngapain. Dan saya juga bingung mau kejar karir apa. Bisa dibilang saya kurang konsisten dalam mengambil keputusan. Masih bingung gitu mau kemananya. Lalu perubahan saya mulai terjadi ketika saya ada kemauan untuk serius. Karena juga saya bisa dibilang anak pertama dari keluarga saya, supaya itu bisa menjadi contoh buat adik-adik saya nanti, supaya dia bisa lebih semangat lagi. Lalu yang saya lakukan itu saya fokus dalam mendalami materi dan mulai menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan juga kritis ketika di kelas dan juga menjadi murid yang sangat disiplin. Perubahan yang paling signifikan saya jadi cukup lumayan. Yang awalnya saya kurang percaya diri dalam menjelaskan sesuatu di depan, menjadi lebih yakin dengan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya menjadi lebih percaya diri untuk berbicara di depan. Pembelajaran terbesar saya itu adalah ternyata personal branding bukan hanya soal menjadi orang lain, melainkan berani menunjukkan versi terbaik kita secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Pada 6-12 bulan ke depan, saya akan berkomitmen untuk memperkuat kinerja belajar saya, supaya saya bisa menjadi siswa yang berprestasi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Pesan saya untuk masa depan mungkin singkat: tetap berkomitmen, teruslah berkembang, jangan dengar apa kata orang, dan jangan mudah putus asa. Terima kasih.